Sebagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim." Menimba ilmu agama Allah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya ya rahmat, menimba ilmu kewajibannya sama seperti kita melaksanakan sholat fardhu ain. Setiap individu muslim wajib menimba ilmu agama Allah sebagaimana sewajibnya setiap individu muslim melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab ini menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita memahami cara ibadah yang benar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu, maka khawatir ibadah kita tidak bakal diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya tahu sholat wajib 5 waktu, kita tahu sholat subuh 2 rakaat, kita tahu sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau kita tidak tahu metode cara pelaksanaannya hadirin, maka percuma ibadah kita tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diwajibkan bagi kita untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan apapun. Sesibuk-sibuknya kita wajib menimba ilmu agama Allah. Wahakala. Makanya para aulia, para salihin, mereka mengajarkan anak-anak mereka, mengajarkan keluarga mereka untuk dari kecil sudah menimba ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tumbuh menjadi seseorang yang melaksanakan ibadah sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan hadirin, kalau seandainya kita mengamalkan ibadah tanpa didasari ilmu, kita nggak tahu apa yang bisa membatalkan ibadah kita. Kemungkinan yang kita kerjakan perkara yang membatalkan ibadah, cuma kita anggap enggak. Satu contoh saja ya. Kalau seandainya kita lagi sholat, tiba-tiba hinggap seekor nyamuk di dahi kita, kira-kira kita apa ini nyamuk? Kita lagi khusyuk sholatnya ya, lagi baca Quran, atau ini nyamuk iseng gangguin kekhusyuan kita, lagi kesel, kita tepok mati itu nyamuk. Begitu nyamuk itu mati, apa hukum sholat kita? Batal hadirin. Kenapa batal? Batal gara-gara ada bangkai nyamuk di bagian tubuh kita. Nah, bangkai nyamuk ini hukumnya najis, dan dia salah satu najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Makanya dinyatakan oleh ulama, kalau seandainya orang agak mengerti ilmu agama Allah, ini yang perlu dilakukan sama dia. Dia menganggap diri telah banyak melakukan ibadah, dia menganggap diri telah banyak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan taat, padahal ini cuma prasangka mereka doang. Tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinyatakan oleh ulama, oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Syuhbatul Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadahnya karena tidak dasar ilmu, maka ibadahnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita lakukan kalau ada nyamuk? Kalau ada nyamuk ya cukup kita usir, jangan ditepok hatinya. Kalau kita tepok batal sholat kita. Tapi cukup diusir dari tangan kita, atau kita goyangkan seperti yang penting diterbang pergi dari kita, wahakata. Ini yang harus dilakukan. Begitu juga kalau kita tahu menimba ilmu hukumnya wajib, sebab dari itulah kita bisa mengerti ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicontohkan juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang Badui datang dari luar kota Madinah Al-Munawwarah, punya keinginan berbicara kepada Nabi Muhammad. Begitu sampai ke dalam Masjid An-Nabawi yang biasa Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya, didapatkan di situ ternyata Rasulullah sudah kelar melakukan sholat, baru selesai melaksanakan ibadah sholat. Maka sang Badui ini pun tahu diri. Dia bilang, saya kalau mau langsung ketemu Nabi, pasti Nabi nanya, tadi dia sholat belum? Kalau saya bilang belum sholat, pasti disuruh sholat dulu. Kalau gitu mendingan saya sholat sendiri deh. Saya sholat dulu, jadi nanti kalau Nabi nanya dia sholat belum? Sudah ya Rasulullah. Jadi enak bisa langsung ngobrol. Maka dia sholat akhirnya. Cuma masalahnya orang ini sholat tidak mengerti
rukun, syarat, dan lain-lain, adab dan sunnah. Dia cuma mengerti yang namanya sholat itu ada berdiri, rukun, i'tidal, sujud, begitu saja. Dia nggak tahu rukunnya, nggak tahu syaratnya. Maka Nabi melihat banyak sekali syarat-syarat sah ditinggalkan oleh sahabat Badui. Maka selepas dia salam, Nabi pun menoleh kepada dia. Nabi panggil dia, ya fulan, labbaik ya Rasulullah. Kata Nabi, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau belum mendirikan salat, kata Rasulullah. Maka sang Badui waktu dengar ucapan Nabi bingung. Barusan ada sholat, tapi Nabi belum sholat. Ya sudah, perintah Nabi nggak boleh langgar, sholat lagi. Sholat yang 2 kali, Pak. Sholat yang kedua sama dengan sholat sebelumnya. Sebab memang cuma itu yang dia bisa. Sholat yang kedua kali, Nabi lihat lagi, ternyata belum berubah. Ditungguin sama Nabi. Sampai dia salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi nengok lagi pada dia, kalau ya fulan, labbaik ya Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau belum mendirikan salat. Tambah bingung nih sahabat. Baik ya Rasulullah, jangan-jangan Nabi nyuruh saya salat sebab Nabi gak lihat saya salat. Jadi dia gak paham kalau dia ini kurang meninggalkan rukun dan syarat. Dia anggap Nabi gak melihatnya. Maka dia bangun yang ketiga kali, hadirin, dia cari posisi yang mana Nabi masih melihatnya. Dari mana diri depan Rasulullah, ditungguin sampai Nabi nengok pada dia. Dia nggak mau takbir. Ketika Nabi menengok pada dia baru dia Allahu Akbar. Nah sekarang telah Nabi udah lihat saya sholat. Ternyata sholat ketiga sama kayak sholat sebelumnya. Begitu keluar dari sholat, Nabi nengok lagi pada dia. Ya fulan, labbaik ya Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau perlu mendirikan sholat. Maka sadar baru Badui. Oh berarti dari tadi ini Nabi saya udah tahu kalau saya sholat. Berarti ada kesalahan dalam sholat saya. Dibilang ya Rasulullah, laqad qara'tu salata 3 marrat. Dibilang ya Nabi, aku udah ngulang sholat sebanyak 3 kali. Kata Nabi Muhammad, sholat gak begitu hai sahabatku. Sholat ada tata caranya, sholat ada rukun dan syaratnya, sholat ada adab dan sunnahnya. Maka sang Badui ini pun mendekat kepada Rasulullah. Idzan alimni shalah ya Rasulullah. Kalau gitu ajarkan aku sholat ya Nabi. Maka Nabi pun mengajarkan pada orang ini sholat. Kalau engkau berdiri, ucapkan takbir, iqra' ma tayassara minal Qur'an, tumarka, tempat main, tempat adil, tempat main, tempat sujud, tempat main. Nanti Nabi ajarkan. Ente kalau berdiri baca takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian rukuklah metodenya kayak begini. Tumakninah dalam rukuk, i'tidal seperti ini, tumakninah dalam i'tidal. Diajarkan kaifiyatus salat. Diajarkan cara salat hadir. Sehingga sang sahabat ini pun paham cara salat yang benar, diulang salat yang keempat. Cuma sekarang begitu salat yang keempat berbeda dari yang sebelumnya ya. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Yang sebelum dia salat asal, tapi sekarang dia tahu ilmu, dia praktekkan langsung. Begitu dia amalkan hadirin, baru Nabi menengok pada dia, kata Nabi, sekarang kau baru mendirikan sholat. Kemudian agar berapa banyak sekarang umat Islam tidak mau menghadiri majelis ilmu atau tidak mau mengkaji ilmu agama Allah dengan alasan kesibukan kan, dengan alasan pekerjaan kan, dengan alasan tidak ada waktu kan. Padahal kalau kita lihat-lihat hadirin, waktu sebenarnya banyak buat kita. Waktu banyak banget. Terus juga kita di kantor bukan full pegang ngadepin komputer non-stop, enggak. Kadang-kadang di kantor ngobrol ada, waktu makan ada, tapi subhanallah menyisipkan waktu untuk ilmu sulit juga main. Kenapa hadirin? Sebab syaitan paling gak suka lihat orang duduk di majelis ilmu. Syaitan gak suka hadirin. Kenapa? Sebab orang kalau dia punya ilmu, syaitan bilang makin berat cobaan saya kepada dia, makin berat saya menggoda dia. Kenapa? Sebab tidak sama menggoda orang yang tahu dengan orang yang gak tahu. Kalau orang tak tahu gampang disesatkan oleh syaitan. Maka dinyatakan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'alima wahid asyad 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang ahli ilmu
itu beratnya di hadapan syaitan lebih berat dibandingkan menggoda 1000 ahli ibadah. 1 banding 1000 hampir. Oke, kalau ahli ibadah disesatkan gampang. Ini ibadah tapi tanpa ilmu, wah ini syaitan, ini makan syaitan. Enteng, gampang menyesatkannya. Kalau mau turun tangan cukup syaitan cerek aja hampir ini ya. Ya, syaitan yang receh aja, ayo turun situ. Goda ini ahli ibadah gampang. Tapi untuk menggoda ahli ilmu ini beratnya bukan main. Kenapa? Tahu di budaya syaitan. Makanya hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada dikisahkan di dalam kitab Tadbirul Muhtarin yang dikarang oleh Imam Sya'rani, menyebutkan ada satu syekh, kalau tidak salah syekh ya, Imam Al-Junaid di Taifah. Imam Al-Junaid. Ini Imam Al-Junaid hadirin min kibar salihin, dari orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan saking mau goda dia sampai berubah wujudnya kayak wujud manusia. Ada bang ini dibisikin gak mempan, dibisikin gak mempan. Itu syaitan dalam riwayat situ hadirin sampai merubah wujudnya seperti wujud manusia, meminta izin untuk khidmah kerja di rumahnya Imam Junaid. Imam Junaid persilakan. Ibaratnya orang mau bantu-bantu, mau silakan. Maka dia kerja, kalau saudara sekalian, bukan sebulan 2 bulan, 20 tahun dia kerja di rumah Junaid. Saking mau godain Junaid aja, sabar dia nggak langsung godain hadirin. Dia khidmah dulu, dia ambil hatinya dulu. Begitu sudah 20 tahun, dia udah rasa yakin Imam Junaid sayang sama dia, baru kesempatan dia mau goda. Setelah 20 tahun, maka mulai dia membisikkan, ngomong kepada Imam Junaid. Imam Junaid berkata, ente jangan gangguin saya ya Allah. Musuh Allah ya syaitan, jangan coba-coba godain saya. Syaitan kaget, ini kata saya dari sejak datang ada tahu ini syaitan. Berarti syaitan 20 tahun yang dibohongin sama dia. Saya tadi syaitan yang mengerjain dia, ternyata dia dikerjain sama Imam Junaid. Makanya dinyatakan tinggalin orang alim susah itu bukan main.